Halo jiwaku, pada video tutorial kali ini kita akan membahas mengenai tab input feed zone data pada JiwaFlow Modeling. Tujuan dari tutorial ini adalah pertama, untuk mengetahui prosedur dan elemen input apa saja yang harus dimasukkan pada tab input feed zone. Kedua, untuk mengetahui task apa saja yang membutuhkan tab input feed zone. Nah, untuk memperoleh karakteristik dari feed zone itu sendiri, kita perlu melakukan uji sumur berupa downhole logging, yaitu survei PTS, yang akan memberikan gambaran profil mengenai tekanan, temperatur, dan juga kecepatan fluida di dalam sumur saat dilakukan injeksi, produksi, maupun shut-in. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita mulai tutorial input feed zone data. Pada JiwaFlow ini terdapat beberapa task yang membutuhkan feed zone data, yaitu pertama ada production full curve, kemudian ada juga injection flow rate specified. Nah, lalu ada juga injection full curve. Dan yang terakhir ada injection feed zone rate specified. Namun pada task ini hanya membutuhkan data mass rate pada kedalaman tertentu. Dengan begitu, kita ketahui bahwa terdapat 4 task yang membutuhkan data feed zone, dikarenakan oleh data feed zone ini dibutuhkan agar kita bisa mengenerate profil produksi dan output curve maupun injection curve-nya. Input feed zone akan berbeda sesuai dengan pendekatan pemodelan yang kita lakukan, yaitu terdiri atas deterministik dan probabilistik. Metode deterministik melakukan perhitungan dengan input angka yang pasti dengan cara mengisi angka parameter pada kolom tabel yang telah disediakan, yaitu terdiri atas mdepth, pressure, enthalpy, serta productivity index. Nah, JiwaFlow ini juga dapat mensimulasikan sumur dengan jumlah feed zone lebih dari satu, yaitu dengan cara menambahkan baris input yang ada dengan menekan tombol enter, ataupun juga dengan mengcopy melalui tabel Excel yang kita punya. Kemudian pada metode probabilistik, kita akan melakukan perhitungan dengan input angka melalui berbagai macam distribusi dari parameter yang telah disediakan. Contohnya kita memilih parameter kedalaman dengan distribusi rektangular. Pada distribusi ini, kita harus mengisi angka minimum dan maksimum dari range kedalaman yang kita perkirakan. Kemudian pada distribusi triangular, kita akan memasukkan angka minimum, maksimum, dan most likely to happen dari kedalaman yang kita perkirakan. Lalu terdapat juga normal yang kita harus memasukkan min ataupun standar deviasi, dan juga hal ini berlaku sama untuk distribusi log normal. Kemudian terakhir ada distribusi discrete, di mana kita harus memasukkan angka minimum serta maksimum, dan yang terakhir adalah presentasi likelihood dari kedalaman yang kita perkirakan. Nah, pada menu ini kita juga dapat menggunakan satuan lain pada parameter yang telah disediakan, yaitu parameter kedalaman dan productivity index. Kita dapat memasukkan parameter kedalaman dalam satuan mdepth atau measure depth dalam meter, dan juga elevation dalam meter di atas permukaan laut. Kemudian ada juga productivity index, di mana kita dapat memilih satuan kilogram per second bar atau satuan volume yaitu meter kubik. Sekian, dan tonton terus video tutorial lainnya mengenai caching dan auxiliary data hanya di... Tonton terus videonya di Jiwa Learning, fuel your mind in 5 minutes. Ikuti terus update dari AI5 di website dan sosial media kita.